Meskipun untuk itu mereka harus tinggal jauh dari negeri tercinta, Indonesia. Perubahan situasi politik pasca Kirgistan merdeka membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi anak-anak keturunan Rusia. Orang tua yang depresi akibat kehilangan pekerjaan membuat sebagian dari mereka menelantarkan anak-anak. Panggilan hati membuat Pit dan Sonti memutuskan berangkat ke Kirgistan dan mengasuh anak-anak ini. Anak-anak awalnya tak diterima di panti asuhan milik negara karena dianggap terlalu nakal. Namun dengan asuhan yang tepat dari keluarga Piet, mereka semua berangsur membaik. Ini gimana Bu ceritanya sampai ada anak-anak di sini? Dari pemerintah. Dulu ini kita beli tempat. Dan orang-orang tempat ini dulu ini sudah ada pembinaan di sini. Iya. Nah, jadi kita beli tempat ini, tapi sudah ada beberapa orang dewasa. Tapi belum jadi panti asuhan waktu itu ya? Belum, kita masih cuma ada anak-anak ini terdaftar. Belum terdaftar secara hukum. Terus setelah kita beli ini, kita bikin organisasi baru. Bikin satu organisasi untuk menampung anak-anak ini. Kenapa kok pemerintah nggak mau menampung anak-anak ini? Sudah kepenuhan di pantiasuhan semua. Di kota Biskuit ini ada sudah sekitar 10 lebih pantiasuhan negara. Susah nggak sih Pak ngerawat anak-anak dari yang beda negara, kan ya beda budaya, beda etnis gitu. Kalau dia dari segi beda budaya tidak berbeda, tapi dari segi kebutuhan perasaan sama. Ya, misalnya mereka butuh kasih sayang. Kita kasih perhatian, ya. Hal-hal yang mereka tidak dapat dari orang tuanya, ya. Misalnya memperhatikan dia kalau dia belajar, ya. Membina dia kalau dia nggak ngerti, ya. Terus bawa dia jalan-jalan kemana-mana gitu, bawa dia jalan-jalan kemana-mana, itu dia tidak dapat dari semuanya. Nah, di sini hubungan kita kasih. Terus kenapa ada berbagai etnis ya, ada Rusia, ada Kirgistan, ada tadi ada Dungan juga. Dungan? Orang-orang yang terlantar itu dari terlantar suku-suku ini. Oh gitu. Ya. Ini ada juga orang Uighur juga. Ada Uighur juga. Tapi Uighur itu tidak mau kalau anak-anak mereka ditaruh di panti asuhan. Itu satu hal yang memalukan. Nah, kalau yang orang Indonesia ini memang terlantar betul-betul setelah komunis itu. Jadi mereka nggak kemana. Itu orang tuanya Ada. Orang tuanya sebenarnya masih ada ya. Tapi orang tua mereka masih sering kunjungin ke sini. Enggak, sama sekali enggak. Jadi mereka sebetulnya pemerintah ini sebetulnya sangat memperhatikan anak. Jadi kalau misalnya ada suatu keluarga yang punya anak atau orang yang mabuk, pemerintah langsung ambil anak-anaknya, taruh di panti asuhan. dengan tujuan selamatkan anak-anak ini dari kebiasaan buruk. Bagus ya, berarti pemerintah sini ya. Pit tak tanggung-tanggung dalam menjalani usaha awal ini. 3 anaknya dibawa serta dari Indonesia. Kini ketiga anaknya malah lebih fasih berbahasa Kirgistan dan Rusia dibandingkan bahasa Indonesia. Tak ada perbedaan dalam pola asuh. Ketiga anaknya pun diasuh dengan cara yang sama, dengan cara mereka mengasuh anak-anak panti asuhan.
Anak-anak Piet pun telah menganggap mereka semua sebagai saudara mereka. Can you tell me the story until you coming here and living here? Ну, в детстве, как я сам родом отсюда, с Кыргызстана, но из Укульски, с Изыкуля. Вот там жил, получается, там вырос до 4 класса, там учился на Изыкуле. Но потом сюда пришел. Ну, здесь через знакомых сюда пришел, и здесь жил, получается. How do you feel living here? Ну, здесь давно живу, ну, нравится, честно. Ну, потому что, как причина, почему я сюда попал, просто, то есть, вариантов или выводов другого, то есть, не было вариантов других вариантов после в Турцию, одна, получается,